Dan untuk mengetahui bagaimanakah kondisi terkini, kami telah terhubung dengan Kapolres Sukabumi, Jawa Barat, AKBP Nasriyadi yang telah bergabung bersama kami dengan sambungan telepon. Pak Nasriyadi, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, kami mendapatkan informasi kejadian ini terjadi pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana kronologis terjadinya tanah longsor ini, Pak? Jadi sekitar pukul 18.00 itu terjadi pergeseran tanah. Pada saat itu memang situasi pada saat itu maghrib atau azan maghrib. Di saat itu ada banyak warga yang masih ada di rumahnya, sehingga sebagian warga tidak mengetahui terjadi longsor tersebut. Bahkan warga yang mengetahui adalah warga yang lagi keluar rumah dan akan pulang ke rumah, seperti yang video yang di kita nonton tadi. Kemudian setelah kejadian tersebut ada sekitar 28 rumah yang terkubur atau terkena longsor. Dari 28 rumah tersebut terdiri daripada 32 kakak dan terdiri dari 107 jiwa yang tinggal di area longsor tersebut. Kemudian sampai saat ini, sampai malam ini, evakuasi masih tetap dilakukan. Dengan hasilnya adalah ada 66 yang kita temukan, yaitu 61 itu alhamdulillah selamat. Sekarang ada di pengungsian di SD Cimapak. Kemudian 3 orang luka berat yang setelah dirujuk ke rumah sakit Labuan Batu dan 2 orang meninggal dunia. Kemudian 41 orang lagi yang masih belum ada kabar, yang kita duga masih berada di TKP longsor tersebut. Jalur evakuasi yang kita lakukan bersama dengan Kodim dari Kabupaten Labuan Batu, kemudian dari Bapak Bupati juga sudah ada di TKP. Saat ini kita masih melakukan evakuasi secara manual karena pertama karena penerangan yang kurang, karena di sini mati lampu total, ada aliran listrik yang terputus akibat dari longsor tersebut, dan hujan juga masih mengguyuri daerah itu. Nah, sehingga kita mendapat hambatan yang cukup berarti untuk evakuasi malam ini. Terakhir kita ada warga yang mendengar ada seperti orang kita tolong di lokasi tersebut. Sekitar 5 menit lalu kita telah datang lagi ke lokasi untuk mencari orang yang masih hidup tersebut. Akhirnya tidak kita dapatkan dan kita tidak bisa mendekati area longsor itu. Yang kita khawatirkan adalah masih ada pergeseran tanah yang ada dari atas bukit ke bawah karena hujan yang terus berguyur. Demikian, Mbak. Ya, Bapak tadi sampaikan bahwa ada pergeseran tanah. Memang sebenarnya seperti apa kontur tanahnya sehingga tanah longsor ini bisa terjadi pada sore hari kemarin? Ya, ini adalah tanah perbukitan, tanah bukit yang kultur tanahnya adalah tanah murni, artinya tidak ada campuran dengan batu dan sebagainya. Karena curah hujan yang sangat tinggi yang terjadi mulai dari tadi pagi sampai sore ini mengakibatkan pergeseran tanah itu terjadi, sehingga longsor ya tidak bisa kita duga itu terjadi, dan masyarakat juga tidak mengetahui ada longsor itu yang karena mereka kebanyakan sudah dalam rumah pada waktu maghrib. Begitu, Mbak. Dan rencana evakuasi, karena Bapak mengatakan juga bahwa evakuasi hingga saat ini masih dilakukan manual, apakah sudah meminta bala bantuan untuk membantu evakuasi? Sudah, kita saat ini sudah ada personel dari Polres Sukabumi sendiri, dari Kodim Sukabumi, kemudian dari pemerintah daerah Sukabumi. Karena waktunya malam, kita masih belum maksimal melakukan evakuasi. Dan besok insya Allah akan di-backup oleh Satuan Brimob dan Sabara dari Polda Jawa Barat, kemudian dari Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan dengan kita juga akan menggunakan alat, karena alat yang akan masuk sini sangat terbatas, karena jalannya memang sangat sempit, kemudian kultur jalan yang sangat tinggi, akhirnya perbukitan gitu, Mbak. Jadi kita sementara masih menggunakan sistem manual, artinya dengan tenaga manusia. Mudah-mudahan besok dengan cuaca yang agak mendukung, kemudian dengan peralatan transportasi yang agak memadai, bisa kita datangkan alat untuk membantu evakuasi ini. Oke, jadi evakuasi akan terus dilakukan dan akan ada beberapa bantuan. Lalu Pak, bagaimana dengan 61 orang yang selamat? Mereka mengungsi di mana saat ini?
61 yang selamat, sementara mereka mengungsi di SD Cimapak, yaitu SD yang ada di daerah ini. Kemudian ada 3 orang yang luka parah, baik kita lihat sendiri arba kakinya patah, kemudian dan sangat kena dari pada saat longsor mengenai pohon-pohon yang tumbang. Setelah kita evakuasi ke rumah sakit RSUD Pelabuhan Ratu. Dan 2 orang yang meninggal dunia telah kita identifikasi atas nama Sasa, umur 7 tahun, dan satu lagi atas nama Enda, umur 38 tahun, dan telah diambil oleh keluarganya. Oke. Jadi ada 2 orang yang meninggal dunia, 3 orang luka berat, 61 orang selamat, dan 41 orang masih dalam pencarian. Betul. Iya, mungkin dari 61 orang yang selamat sudah ada bantuan untuk membantu mereka selama mereka di pengungsian? Saat ini sudah ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Sukabumi, baik itu makanan, pakaian, selimut, karena ini kondisi memang hujan dan dingin. Dan besok akan ada bantuan juga dari Polda Jawa Barat, akan mengirimkan bahan-bahan pokok, kemudian bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat juga, dan dari TNI akan juga membantu besok pagi-pagi, Pak. Apakah 61 orang selamat ini akan tetap mengungsi di SD 54 atau ada rencana untuk dipindahkan? Sementara ini masih tetap di SD 54 di Cimapak, sambil kita untuk mendiskusikan apakah akan dipindahkan atau hanya sebentar di situ. Sedangkan rumah-rumah mereka kebanyakan memang sudah tidak ada lagi, sudah tertimbun longsor. Karena besok pagi-pagi kita akan melakukan rencana evakuasi dan rencana tentang rehabilitasi tentang pengungsi-pengungsi yang ada di SD tersebut, Mbak. Sementara masih di SD 54. Oke, jadi sementara belum ada rencana untuk dipindahkan. Lalu sebenarnya kerusakannya separah apa, Pak? Kalau misal Bapak di lokasi kejadian bisa menggambarkannya. Kerusakannya adalah rumah dari 28 rumah yang ada di lokasi tersebut sudah semua habis. Artinya sudah semua rata dengan tanah habis ya? Rata dengan tanah, betul. Sudah tertimbun longsor. Rata dengan tanah. Dan kita juga telah mengimbau rumah-rumah tetangga yang berdekatan dengan tempat TKP longsor tersebut agar tidak menempati rumah itu malam ini. Karena di yang kita khawatirkan terjadi lagi longsor susulan karena curah hujan yang sangat tinggi. Ada mungkin jarak aman bagi tetangga-tetangga yang dihimbau untuk tidak lagi menempati tempat tinggalnya selama sementara? Ini kan desa, Mbak, desa di perbukitan. Jadi kita lebih mengutamakan mereka agar mengungsi ke tengah. Artinya kultur tanah yang sudah ada bangunannya, bukan lagi tanah bukit yang masih alami. Jadi mereka kita tempatkan di tempat ibadah dan di SD, kemudian di rumah-rumah tetangga yang kondisinya jauh daripada titik longsor tersebut. Kalau kondisi tanahnya sebenarnya kalau misalnya Bapak tadi katakan tanah murni dan tanah yang sudah ada bangunannya atau mengandung batu, itu memang kalau di daerah tersebut kasat mata sekali ya, Pak ya? Iya, betul, Mbak. Jadi tanah yang berbukitan tersebut artinya masih tanah murni, bukan yang ada campuran dengan bebatuan alam atau lain sebagainya. Kemudian tanah-tanah yang tetangga yang sudah ini adalah tanah yang sudah dipapas dengan fondasi-fondasi rumah bangunan, dengan fondasi-fondasi jalan dan sebagainya. Sedangkan rumah mereka itu persis di bawah bukit tanah yang saya katakan tadi, memang betul-betul bukit-bukit tanah murni itu. Karena ketika curah hujan tinggi, tanah tersebut akan cepat longsor. Oke. Apakah hal ini juga pernah terjadi sebelumnya? Kalau di desa ini ketika saya tanyakan kepada kepala desa, pernah terjadi, tapi longsornya tidak separah ini, Mbak. Jadi longsornya hanya titik-titik tertentu yang yang berdekatan dengan bukit, yang berdekatan dengan sungai. Sedangkan ini kejadiannya betul-betul terjadi di tengah-tengah pemukiman warga. Jadi baru pertama kali ini terjadi di tengah pemukiman warga, karena sebelumnya terjadi tapi tidak parah dan itu tidak di pemukiman warga, seperti itu ya, Pak ya? Betul, Pak. Tahun berapa kira-kira? Karena longsor di sini memang rutin, Mbak, terjadi tahunan ketika curah hujan tinggi, jadi longsor. Artinya sudah hal yang maklum ya. Tapi yang saya katakan tadi belum pernah terjadi di tengah pemukiman. Padahal ketika kita lihat bukit tersebut masih betul-betul bukit hijau, masih ada pohon, masih ada
alami, bukan karena ada sesuatu hal seperti area perkebunan atau penambangan dan sebagainya. Nah itu makanya hal yang tidak diduga terjadi seperti malam ini sore tadi. Oke, Kapolres Sukabumi, Jawa Barat AKBP Nasriadi, terima kasih telah memberikan banyak sekali informasi terkait dengan tanah longsor yang terjadi di Desa Sinaresmi, Kecamatan Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat.